Informatika Analisis Real kelas Rombel 1. Melalui video ini kami akan menjelaskan terkait dengan materi sifat kelengkapan yaitu supremum dan infimum. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan 6 anggota. Nama saya Lukman Caksono dengan NPM 6133. Saya Hapsari Sanyamurti dengan NPM 6001. Saya Yuni Dalti NPM 67. Saya Hafiz Muhammad dengan NPM 6032. Saya Difail Fauzia dengan NPM 6051. Saya Sanjana Bapak dengan NPM 6059. Simak penjelasan berikut ini. Semoga membantu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kelompok 3 akan memaparkan sifat kelengkapan supremum dan infimum. Langsung saja ke definisi pertama. Dimisalkan S subhimpunan tak kosong dari R. S subhimpunan tak kosong dari R. R bilangan real, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, U elemen R bilangan real disebut batas atas dari S dari subhimpunan ini jika terdapat S kecil itu kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S besar. Yang kedua, terdapat W elemen R bilangan real disebut batas bawah jika pada subhimpunan ini jika terdapat S kecil itu lebih besar dari W, dari si W nya ini untuk semua S elemen S besar. Selanjutnya, jika S terbatas di atas dan di bawah, maka S dikatakan terbatas. Syaratnya terbatas yaitu terbatas di atas dan di bawah. Ketika tidak memenuhi salah satunya, maka disebut tidak terbatas. Sudah dijelaskan di bawah ini. Jika S tidak terbatas di atas dan di bawah, maka S tidak terbatas. Jadi nanti S ini ada dua kemungkinan, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini ada tiga kemungkinan. Ada terbatas di atas, terbatas di bawah, dan tidak terbatas di atas dan di bawah. Selanjutnya kita masuk ke materi supremum dan infimum. Perhatikan elemen terkecil dalam himpunan batas-batas atas S dan elemen terbesar dalam himpunan batas-batas bawah S pada gambar berikut ini. Dimisalkan S merupakan subhimpunan tak kosong dari R. Ini S-nya. Nah, jika S terbatas atas, di atas ini, maka batas atas U, ini batas atas U, dikatakan supremum dari S jika memenuhi kondisi berikut ini. Nah, U adalah batas atas dari S ini ya, di batas yang pojok ini. Nah, jika V di sini misalkan V, jika V merupakan sembarang dari batas atas dari S, maka U itu harus lebih kecil atau sama dengan dari V. Nah, selanjutnya jika S terbatas di bawah, maka W, misalkan ini W di pojok sini, W, maka W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut ini. Nah, W adalah batas bawah dari S. Nah, jika T merupakan sembarang batas bawah dari S, belakang sini ada T, maka T itu harus lebih kecil, T itu harus lebih kecil atau sama dengan dari W-nya. Gitu. Baik, selanjutnya untuk sifat kelengkapan supremum dan infimum. Yang pertama ada sifat supremum. Di setiap himpunan bilangan real yang kosong dan memiliki batas atas, nah himpunan bilangan real yang tak kosong itu adalah memiliki supremum di bilangan real tersebut. Aksioma ini disebut juga dengan sifat kelengkapan atau sifat supremum. Nah, dapat dinyatakan pula dengan kalimat setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas dan mempunyai supremum. Selanjutnya untuk sifat infimum. Nah, ini dapat diturunkan dari sifat supremum tadi. Nah, setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan memiliki batas bawah, nah, himpunan bilangan real ini memiliki infimum. Nomor 1, misalkan H himpunan tak kosong di R. Maka tunjukkan A batas atas dari H. Jika dan hanya jika setiap Y elemen R terdapat Y lebih besar dari A, berakibatkan Y bukan elemen H. Nah, karena di sini jika dan hanya jika, maka pembuktiannya kedua arah. Yang pertama, pembuktian dari kiri ke kanan. Akan kita tunjukkan bahwa ini, kita akan menunjukkan ini Y bukan dari elemen H yang akibat dari ini. Misalkan A batas atas H, A batas atas H,
Dan misalkan Y lebih besar dari A, akan ditunjukkan Y bukan elemen H. Nah, di sini andaikan Y elemen H, kita mengambil kontraposisinya. Karena A batas atas H, maka Y kurang dari sama dengan A. Nah, kontradiksi dengan Y lebih besar dari A. Jadi, pengandaian salah. Haruslah Y bukan elemen H. Jadi, yang ini terbukti. Untuk yang kedua, yaitu pembuktian dari kanan ke kiri. Kita akan berangkat dari sini. Kita akan membuktikan ini. Misalkan, setiap Y elemen R terdapat Y lebih besar dari A, yang mengakibatkan Y bukan elemen H. Akan ditunjukkan A sebagai batas atas dari H. Pernyataan ini ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika Y elemen H, maka Y kurang dari sama dengan A. Jadi ini salah tipe. A adalah batas atas H. Sehingga pada pembuktian ini terbukti bahwa A batas atas H dengan syarat ini, dan juga sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Misalkan terdapat himpunan S1 sama dengan X anggota R dengan X lebih dari 0. Seperti ini. Ini X-nya himpunan S1. Apakah himpunan S1 terbatas di bawah dan terbatas di atas? Nah, kita selesaikan dulu soal nomor A. Nah, tentang keterbatasan di bawah. Sebuah himpunan dikatakan terbatas di bawah jika terdapat bilangan real M sebagai batas bawah sedemikian sehingga M lebih kecil sama dengan X untuk semua X anggota S1. Nah, berdasarkan definisi tadi, himpunannya tadi, kita tahu bahwa semua anggota S1 itu lebih besar dari 0. Oleh karena itu, 0 adalah batas bawah dari S1. Ini batas bawah di sini. Maka S1 terbatas di bawah. Selanjutnya keterbatasan di atas. Sebuah himpunan dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan real M sebagai batas atas sedemikian sehingga X itu lebih kecil atau sama dengan M. Kebalikan yang tadi ya, M-nya tadi lebih kecil sama dengan X, kok di sini X-nya itu lebih kecil sama dengan M untuk semua X anggota S1. Karena S1 mencakup semua bilangan real positif, ini S1 mencakup semua bilangan real positif, berapapun bilangan M yang kita pilih, kita selalu dapat menemukan bilangan X anggota S1. Sedemikian sehingga X lebih besar daripada M. X lebih besar daripada M. Nah, oleh karena itu, tidak ada batas atas yang dapat membatasi semua anggota S1. Selanjutnya, kita periksa apakah infimum S1 dan supremum S1 ada. Nah, berdasarkan aksioma kelengkapan, pada himpunan bilangan real R, terdapat himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah pasti memiliki infimum di R. Nah, karena S1 tak kosong dan terbatas di bawah, maka infimum S1 pasti ada. Selanjutnya, eksistensi supremum S1. Supremum S1 adalah batas atas terkecil. Nah, karena kita sudah menentukan bahwa S1 tidak terbatas di atas, tidak ada batas atas M di R yang memenuhi kriteria supremum. Nah, secara konvensional, dalam analisis real, harus dituliskan supremum S1 sama dengan tak hingga. Selanjutnya, yang C, jika ada, tentukan infimum S1 dan supremum S1. Nah, kita sudah tahu bahwa infimum S1 itu ada. Akan ditunjukkan bahwa infimum S1 itu adalah 0. 0 adalah batas bawah. Nah, berdasarkan definisi himpunannya tadi, S1 X anggota R, X lebih besar dari 0, kita lihat bahwa X lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota S1. Jadi, 0 adalah batas bawah. Selanjutnya, 0 adalah batas bawah terbesar atau infimum. Akan ditunjukkan bahwa tidak ada batas bawah yang lebih besar dari 0. Tidak ada ya. Misalkan terdapat bilangan M lebih besar dari 0 yang merupakan batas bawah. Misalkan di sini ada M. Nah, berdasarkan suatu kepadatan bilangan real, kita dapat menemukan bilangan Y anggota R
Demikian sehingga 0 lebih kecil dari Y lebih kecil, Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari M. Maka di sini ada Y. Karena Y itu lebih besar dari 0, maka Y juga anggota dari S1 ini. Nah, tapi M itu adalah batas bawah. Jadi harusnya M itu lebih kecil atau sama dengan Y. Nah, hal ini nggak sesuai dengan Y lebih kecil dari M. Oleh karena itu, 0 itu harus jadi batas bawah terbesar. Maka infimum S1 sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan supremum S1. Nah, karena himpunan S1 tidak terbatas di atas, yang di sini tadi, maka supremum S1-nya itu adalah tak hingga. Gitu. Oke, lanjut untuk latihan soal nomor 5. Misalkan himpunan H sama dengan X elemen dari bilangan real, demikian sehingga X-nya itu lebih besar dari 0. Apakah himpunan H ini mempunyai batas bawah? Apakah himpunan H ini mempunyai batas atas? Apakah infimum H itu ada? Apakah supremum H itu ada? Dan jika ada, tentukanlah infimum H dan supremum H. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita lihat yang didefinisikan oleh himpunan H ini. Nah, kan kita melihat kalau X-nya ini lebih besar dari 0. Dengan sendirinya, X lebih besar sama dengan 0 untuk semua elemen himpunan H, maka 0 ini adalah batas bawah dari H. Jadi, H itu terbatas di bawah. Bilangan lain yang lebih kecil dari 0 juga dapat dibuktikan dengan mudah sebagai batas bawah dari H. Oke, lanjut untuk soal yang apakah H ini mempunyai batas atas? Nah, H ini tidak terbatas di atas. Karena andaikan H itu memiliki batas atas, misalkan batas atas itu A, ini berarti kan A-nya lebih besar sama dengan X. Untuk semua X-nya itu elemen dari himpunan H. Padahal A ditambah 1 itu juga elemen dari H. Karena A ditambah 1 itu lebih besar dari A dan lebih besar sama dengan X, lebih besar dari 0. Di mana A tambah 1 ini lebih besar dari A. Nah, ini kontradiksi dengan A batas atas. Jadi pengandaiannya salah. Haruslah H ini tidak memiliki batas atas. Nah, lanjut untuk soal yang apakah infimum itu ada? Infimum dari himpunan H itu ada. Nah, karena kita kan tadi melihat pada bagian A menyatakan H itu terbatas di bawah, maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, H itu memiliki infimum, yaitu infimumnya adalah infimum dari H itu sama dengan 0. Begitu. Nah, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, himpunan H ini tidak mempunyai supremum karena kan di bagian B tadi H itu tidak terbatas di atas. Jadi H itu tidak punya supremum seperti itu. Karena supremumnya itu seperti itu. Nah, karena tadi itu bukan bilangan, jadi supremumnya itu tidak ada. Seperti itu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Tupan Wicaksono dengan NPM 6133. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, diketahui sebuah soal. Inti soalnya adalah tentukan supremum dan infimum dari himpunan A. A merupakan himpunan super N, sedemikian hingga N merupakan anggota bilangan asli. Nah, ini kan di soalnya kebetulan sudah diketahui anggota himpunan A-nya. Nah, bagaimana kalau tidak? Terlebih dahulu, kita akan belajar cara mengidentifikasi elemen himpunannya. Nah, kan anggota A adalah himpunan pecahan positif super N dengan N-nya itu merupakan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, jadi A merupakan sebuah himpunan bilangan dengan anggota 1 per 1. Kita teruskan 1, lalu 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya tergantung nilai N-nya. Itu sampai tak hingga. Nah, lalu kita kan disuruh menentukan supremum dan infimum. Kita ingat kembali bahwa supremum merupakan batas atas terkecil dari suatu himpunan, sedangkan infimum merupakan batas bawah terbesar. Anggota ini tidak selalu menjadi anggota himpunan yang dimaksud. Gitu. Kita tentukan kandidat supremum. Karena super N itu kurang dari sama dengan 1 untuk semua N, maka 1 adalah batas atas dari A. Lalu kita tentukan apakah ada batas lain yang lebih kecil dari 1? Tidak ada, sebab 1 per 1 dengan N-nya itu sama dengan N-nya itu 1, itu menghasilkan 1 anggota A. Jadi setiap batas itu harus lebih besar sama
Nah, karena tidak ada, jadi batas atas terkecil adalah 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa supremum dari A adalah 1. Kemudian kita akan mencari infimum. Infimum, ingat, infimum adalah batas bawah terbesar. Semua elemen A adalah positif, sehingga 0 adalah batas bawah. Karena 0 kurang dari sama dengan 1/n untuk semua n. Ini teman-teman, karena ketika kita mengambil nilai n-nya itu semakin besar sampai tak hingga, nah itu kan akan satu per nilai yang sangat besar, berarti akan mendekati dengan 0 gitu. Apakah ada batas bawah lebih besar dari 0? Kita ambil sembarang C lebih besar dari 0. Kita pilih n lebih besar dari super C, maka super n itu akan kurang dari C. Jadi ada anggota yang lebih kecil dari C, artinya tidak bisa dijadikan batas bawah. Nilai C ini tidak bisa dijadikan sebagai batas bawah. Maka batas bawah terbesar adalah 0. Jadi kesimpulannya, infimum dari A sama dengan 0. Kemudian misal kita akan mengecek nilai maksimum atau minimumnya. Kan sudah jelas bahwa nilai terbesar dari A adalah 1, dan memang 1 itu merupakan elemen bilangan A, elemen anggota himpunan A. Jadi ada nilai maksimum, yaitu maksimum sama dengan 1. Kemudian kita mencari minimum, nilai terkecil mendekati 0, tapi 0 tidak termasuk A. Jadi di sini tidak ada nilai minimum. Kesimpulannya bahwa supremum dari A adalah 1, infimum dari A sama dengan 0, nilai maksimumnya sama dengan 1. Namun tidak ditemukan nilai minimumnya. Begitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Misalkan S2 sama dengan 1/n, di mana n anggota bilangan asli. Buktikan bahwa supremum S2 sama dengan 1 dan infimum S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini S2-nya adalah per n. Jadi 1/n itu bisa saja 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, kita menentukan supremum terlebih dahulu. Nah, karena n lebih besar dari 1 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka 1/n kurang dari sama dengan 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Artinya, 1 adalah batas atas dari S2. Nah, untuk menunjukkan bahwa 1 adalah supremum dari S2, maka kita ambil sembarang epsilon lebih dari sama dengan 0. Atau kita dapat misalkan n-nya itu sama dengan 1. Maka 1/n sama dengan 1/1 sama dengan 1. Artinya 1 selalu lebih besar dari 1 min epsilon. Sehingga berdasarkan definisi supremum diperoleh supremum dari S2 adalah 1, yang artinya kita bisa mendekati 1 dari bawah. Yang selanjutnya menentukan infimum S2. Perhatikan bahwa n lebih besar dari 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, sehingga 0 kurang dari 1/n untuk setiap n anggota bilangan asli. Dengan demikian, 0 adalah batas bawah dari S2. Karena infimum dari S2 adalah batas bawah terbesar dan 0 adalah batas bawah dari S2, maka infimum S2 lebih dari sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa supremum S2 sama dengan 1 dan infimum S2 lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya ada soal nomor 6. Misalkan H itu himpunan tak kosong di bilangan real yang terbatas di bawah. Pertanyaannya, tunjukkan infimum H sama dengan minus supremum min H untuk himpunan bilangan H, di mana min H itu sama dengan min X, sedemikian sehingga X itu elemen dari himpunan bilangan H, himpunan tak kosong. Untuk penyelesaiannya, karena H tadi terbatas di bawah, maka terdapat B elemen anggota bilangan real dan terdapat X lebih dari B untuk semua X elemen himpunan kosong tadi. Nah, ini ekuivalen dengan min B anggota himpunan bilangan real terdapat min X kurang dari min B untuk semua X elemen himpunan bilangan kosong dengan negatif. Jadi min H itu terbatas di atas, sehingga menurut aksioma kelengkapan infimum H tadi memiliki supremum. Kita misalkan I sama dengan infimum H. Kita akan menunjukkan I itu sama dengan minus supremum min H, atau dengan kata lain minus I sama dengan min supremum min H. Yang pertama itu karena I batas bawah di H, untuk semua
bilangan X anggota himpunan kosong atau H itu X lebih dari sama dengan I. Dengan kata lain, untuk semua bilangan min X anggota dari min H itu min X kurang dari min I. Berarti min I itu batas atas dari min H. Nah, ambil sembarang batas atas yaitu R itu kurang dari min 1. Nah, dengan kata lain, min R lebih dari min I. Karena ini adalah suatu kebalikan dari R kurang dari min I. Kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi min R lebih dari I. Nah, karena tadi I sama dengan infimum H, maka terdapat X elemen H. Sehingga X kurang dari min R, atau terdapat min X anggota kurang dari min H, sehingga min X itu lebih dari R. Jadi dapat disimpulkan bahwa min I sama dengan supremum min H, sehingga infimum H itu sama dengan min supremum min H, atau hubungan bilang kosong. Contohnya, contoh singkatnya. Contoh. Ambil H itu 2, ambil H itu 3 dan 10. Maka untuk infimum H-nya adalah 3. Nah, kita menghitung dari kebalikan dari H, yaitu min H. Maka min H, min 3 sama 10. Jadi min H itu bernilai min 3, min 10. Nah, berarti ini batas bawahnya itu min 10 dan batas atasnya itu min 3. Sehingga kita mendapatkan supremum dari min H itu min 3. Nah, perhatikan. Tadi min supremum min H itu sama dengan min nilai supremum min H itu kan tadi min 3. Berarti sama dengan 3. Dan kata lain, ini kan positif 3, berarti tadi infimum H. Jadi terbukti bahwa infimum H sama dengan supremum min H. Nah, untuk referensi, kita mengambil dari Bartel dan Bernardi dan Subra untuk tahunnya 2011, 2015, dan 2017. Sekian izin pada kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.